Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artansar Rijal Priadi Sumarna dengan NPM 2006008, Teknik Informatika kelas F, akan mengerjakan tugas 4. Diskusi yang pertama mengerjakan tugas diskusi 1, yaitu pada suatu hari Anda hendak pergi ke kampus dan baru sadar bahwa Anda tidak memakai kacamata. Setelah diingat-ingat, ada beberapa fakta yang Anda pastikan kebenarannya. Yang pertama itu, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Lalu saya membaca koran di ruang tamu atau membacanya di dapur. Jika saya membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku diletakkan di meja tamu. Lalu ada yang selanjutnya, saya tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan. Jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamataku diletakkan di meja samping ranjang. Jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Berdasarkan fakta-fakta di atas, tentukan di manakah letak kacamata Anda. Untuk menentukan ini ada dua cara yang ditentukan, yaitu yang pertama itu menggunakan logika proporsional. Untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan hukum-hukum inferensi, maka kalimat-kalimat tersebut terlebih dahulu dinyatakan dalam simbol logika. Di sini kita buat ya, misalkan P, kacamataku ada di meja dapur, lalu Q, aku melihat kacamataku ketika sarapan pagi, lalu R, aku membaca koran di ruang tamu, lalu S, aku membaca koran di dapur, lalu T, kacamataku letakkan di meja tamu, lalu U, aku membaca buku di ranjang, lalu W, kacamataku letakkan di meja samping ranjang. Dengan simbol-simbol tersebut, maka fakta-fakta di atas dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama adalah Pi sama dengan Q, lalu R atau S, R sama dengan T, negasi Q, U sampai W, lalu S sama dengan P. Lalu inferensi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pi sama dengan Q sama dengan fakta A, lalu negasi Q fakta D. Lalu jawabannya dengan metode tolak negasi P. Lalu yang kedua adalah S sama dengan P fakta F, lalu negasi P kesimpulan dari 1 dengan jawaban negasi S dengan modus tolen. Lalu ada yang ketiga adalah fakta B dengan R atau S, negasi P kesimpulan dari 2, lalu R dengan modus disjungsif. Lalu ada lagi yang terakhir adalah R sama dengan T fakta C dengan R kesimpulan dari kesimpulan dari 3, lalu dengan jawaban T dengan modus ponen. Kesimpulannya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah kacamata ada di meja tamu. Lalu selanjutnya dengan ketentuan first order logic. Untuk menyelesaikan masalah menggunakan logic first order, pertama-tama kita perlu mendefinisikan domain atau himpunan objek yang terlibat dalam masalah ini. Dalam kasus ini kita dapat mendefinisikan domain sebagai himpunan objek dalam rumah atau apartemen di mana kacamata dan objek-objek lainnya berada. Selanjutnya, kita perlu mendefinisikan predikat dan variabel yang terkait dengan masalah ini. Berdasarkan fakta-fakta yang diberikan, kita dapat mendefinisikan predikat sebagai berikut. Di sini kita dituliskan letak X, Y, dengan X adalah objek dan Y adalah tempat di mana X berada. Lalu sarapan, yaitu saya sarapan pagi lalu melihat dengan X, saya melihat objek X, lalu baca koran dengan X, saya membaca koran di tempat X, lalu baca buku X, saya membaca buku di tempat X. Selanjutnya, kita perlu menentukan konstanta dan variabel yang terkait dengan masalah ini. Kita dapat mendefinisikan konstanta sebagai berikut. Dengan contoh, misal K sama dengan kacamataku, D meja dapur, T meja tamu, R ruang tamu, dan B meja samping ranjang. Kita juga dapat mendefinisikan variabel sebagai berikut. X, Y, Z adalah objek dalam domain. Dengan menggunakan predikat konstanta dan variabel di atas, kita dapat menuliskan fakta-fakta yang diberikan dalam bentuk first order logic sebagai berikut. Dengan yang ada di sampingnya itu, letak K, D sama adalah sarapan dan melihat, lalu baca koran di ruang
dapur, dan baca koran di ruang tamu. Lalu baca koran di ruang tamu dengan letak K sama dengan T, KT dengan maksud adalah kacamata berada di meja tamu, lalu melihat kacamata, lalu baca buku di meja samping ranjang dengan letak kacamataku berada di meja samping ranjang, lalu baca koran di meja dapur dengan letak kacamataku berada di meja dapur. Untuk menentukan letak kacamataku, kita dapat menggunakan metode inferensi dalam logika first order. Misalnya, kita dapat menggunakan modus ponen untuk menyimpulkan bahwa jika saya membaca koran di ruang tamu, maka kacamataku pasti berada di meja tamu berdasarkan fakta nomor 3. Kita juga dapat menggunakan fakta nomor 4 untuk menyimpulkan bahwa saya tidak melihat kacamataku ketika sarapan pagi. Dengan menggunakan inferensi logika first order, dapat disimpulkan bahwa kacamataku berada di ruang tamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.